Kompasif Media, reach the world. Ada ketikanya iman kita ini terasanya seperti goyah atau lemah tak kala kita menghadapi pelbagai masalah. Sebagai contoh, mungkin kita kehilangan sumber pendapatan ataupun kita kehilangan pekerjaan kita. Namun dari sisi yang positifnya, apabila kita mampu menghadapi semua itu dengan iman percaya kita. Karena kita ada Tuhan Yesus sebagai kekuatan kita. Apakah itu iman sebenarnya? Ada dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Menyatakan di sana bahwa iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah imannya. Meskipun kita tidak tahu apa yang berada di hadapan kita. Namun tak kala kita berhadapan dengan cabaran hidup, kita positif bahwa akan ada Tuhan yang akan menolong kita. Luar biasa bukan? Iman percaya kita sudah memenangkan kita di dalam kehidupan. Shalom dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan buat saudara seiman di dalam Yesus Kristus pada Sabat ini. Kita bersua kembali untuk siaran di Sabat yang ke-6 untuk triwulan yang pertama di tahun 2024. Saya mengucapkan terima kasih buat Anda semua karena sudi bersama-sama di dalam siaran secara maya ini agar biarlah apa yang dikongsikan kelak akan menjadi berkat buat kita semua. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom dan sekali lagi selamat hari Sabat buat Anda semua. Pada masa kita sudah ke udara untuk siaran Sabat yang ke-6 ini, anak-anak kita sudah menikmati permulaan cuti selama sebulan. Jadi kepada ibu bapa pastinya kita sibuk untuk merencana apa juga program yang sesuai kita jalankan sepanjang cuti bersama dengan anak-anak. Jadi kepada anak-anak semua, selamat bercuti kepada anak semua dan kita gunakan waktu yang ada ini, cuti yang ada ini untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Khususnya mungkin anak-anak semua boleh terlibat di dalam aktiviti pelayanan di tempat Anda masing-masing. Saudara-saudari, kita bersyukur karena kebersamaan kita pada Sabat ini dan seperti yang dibicarakan, Tuhan senantiasa ada untuk kita. Saya percaya Anda yang sedang menonton ini punya pengalaman yang luar biasa di mana Tuhan sudah menyelamatkan Anda. Tuhan sudah bersama-sama dengan Anda. Saya percaya
jika saya mempunyai peluang untuk bersama-sama dengan Anda, untuk mendokumentasikan semua kesaksian Anda, pastinya itu adalah suatu perungsian yang luar biasa. Jadi semoga suatu hari nanti setiap pengalaman yang pernah Anda alami di dalam hidup Anda, di mana iman itu telah memenangkan, telah membuatkan kita menang ke atas segala pencobaan, telah mendekatkan kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Lagu yang pertama yang akan disampaikan oleh Holina Dulan, Tangan Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Amin dan puji Tuhan dengan lagu yang disampaikan oleh Holina Dulan, Tangan Tuhan yang Menyelamatkan. Siapakah di antara Anda yang sedang menonton siaran ini merasakan bahwa pernah ada tangan Tuhan yang ajaib yang pernah menyelamatkan Anda? Puji Tuhan, tangan Tuhan semestinya
dan sudah pastinya sangat luar biasa dan boleh menolong kita tepat pada waktunya. Bagaimana iman ini timbul dalam hati kita? Iman ini menurut ayat di dalam Rom 10 ayat 17 menyatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan daripada pendengaran oleh firman Kristus. Bermaksudnya, kita harus senantiasa belajar firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu sebagai panduan kehidupan kita. Dari situlah kita akan merasakan iman kita kepada Tuhan senantiasa bertumbuh dan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan selari sesuai dengan iman kita. Saudara-saudari, lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu pujian kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Haleluya kepada Tuhan yang telah menjadi juru selamat kita, yang telah menjadi kekuatan kita, yang telah menjadi begitu luar biasa di saat kita tidak boleh menyangka pertolongan Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Haleluya yang akan disampaikan oleh Evershine Choir daripada Gereja SDA Rani Tenggilan. Mari kita menikmati lagu ini. Dipersilakan. Lihat Yesus datang.
Amin. Kepada lagu yang sudah kita nikmati, lagu daripada Evershine Choir di Gereja SD Rani Tenggilan. Haleluya. Satu pujian kita kepada Tuhan karena dengan perlindungan, dengan jawaban-jawaban kepada setiap doa kita. Kita merasakan kita begitu diberikan kekuatan senantiasa dalam kehidupan. Saya percaya kita mempunyai kisah hidup, lembaran hidup kita yang berbeza. Dan bagaimana keterlibatan Tuhan, bagaimana Tuhan terlibat di dalam mempermudahkan segala langkah kehidupan kita. Kita percaya Tuhan itu ada, dan ya, dengan iman yang ada pada kita, sudah pastinya itu mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dipanggil dalam rencana-rencana Tuhan yang begitu besar di sekeliling kita. Bagaimana kita boleh melakukannya? Kita lakukannya dengan iman kita. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah satu kesia-siaan. Ada disebutkan di dalam Yakobus 2 ayat 17 yang mengatakan bahwa demikian juga iman, jika iman itu tidak disertai oleh perbuatan-perbuatan, pada dasarnya iman itu mati. Karena itu, mari kita dengan setia melakukan perbuatan kita oleh karena iman kita kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Mari kita mengikuti jalan Yesus, karena jalan Yesus itu adalah menuju kepada jalan kehidupan kekal. Jalan serta Yesus yang akan dinyanyikan oleh Kangat Ladies Chorus. Semuanya para wanita, saya menantikan mungkin akan ada suatu ketika nanti mereka akan kembali membuat rekaman lagu dengan memakai pakaian tradisional suku kaum dusun. Oke, jadi puji Tuhan, terima kasih dengan Elder Moften karena sudah mengongsikan video ini buat saya dan juga buat pemasih media untuk kita nikmati pada Sabat ini. Mari kita nikmati jalan serta Yesus karena kita mempunyai iman, dan iman kita sertakan dengan perbuatan kita memuji Tuhan dan bekerja untuk Tuhan. Kita persilakan sekarang ini Kangat Ladies Chorus. Dipersilakan. Jejak langkahnya ku ikut tiap hari.
Amin dan puji Tuhan dengan lagu yang sudah kita nikmati yang disampaikan oleh Kangat Ladies Chorus. Sangat cantik dengan kepelbagaian baju yang dipakai oleh penyanyi-penyanyi Kangat Ladies Chorus. Sudah pastinya dari Tenggilan. Puji Tuhan, jalan serta Yesus. Kita berjalan bersama Yesus dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita tersesat. Jangan kita membenarkan gerbang-gerbang yang boleh dimasuki oleh kejahatan memasuki kehidupan kita. Awas apa yang kita lihat, awas apa yang kita dengar, awas apa yang kita sebut, awas apa yang kita lihat, dan segala-galanya. Berhati-hati dengan gerbang-gerbang yang boleh dimasuki oleh si Lucifer untuk menggoda kita. Percayalah kepada Tuhan. Utamakan iman kita kepada Tuhan. Ya, iman itu adalah suatu perkara yang kita tidak pernah lihat, tapi kita percaya. Saya tidak pernah melihat Yesus, tapi kita percaya kepada Yesus. Ada dikatakan di dalam ayat 1 Petrus 1 ayat 8 sehingga 9, yang menyebut di sini bahwa sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, maksudnya melihat Yesus, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Inilah iman kita kepada Tuhan. Sudah pastinya cinta kasih kita kepada Tuhan adalah menyuburkan iman kita, memberikan kesuburan. Sepasu pohon, kalau kita baja selalu, akan pohon bunga itu akan berkembang, akan subur, dan akan terus melihatkan keindahan-keindahan. Tapi seandainya kita tidak menggembur iman kita, kita tidak meletakkan cinta setia kita, kasih kita kepada Tuhan yang pertama, kita akan mula merasa lunturnya cinta setia kita kepada Yesus. Oleh karena itu, marilah kita terus tetap kepada iman percaya kita, meskipun kita tidak pernah melihat Dia. Karena Yesus sudah mati untuk Anda dan saya di Bukit Golgota, menebus dosa kita semua untuk peluang kita untuk kehidupan yang kekal. Mari kita menikmati lagu yang keempat yang bertajuk, sebuah lagu Inggris yang bertajuk He is There, yang akan disampaikan oleh O'Neil Dusim. Tuhan itu senantiasa ada. Ada di mana-mana, ada di seluruh kehidupan kita. O'Neil Dusim, saya mempersilakan. He is there when the first uncertain breath of life is taken. He is with us when our mortal souls awaken, so unaware. He is there, close beside us at each moment we are given. Get to light our way and lead us home to heaven. He is there, He is there with love beyond of our standing, watching o'er us with a Father tender care. With all His might and mercy never ending, He is there, He is there.
is there when we lose our way and wander in our blindness. Help and failing where no other help can find us in our despair. He is there when the broken hearts reach out to Him for healing. That to lift us up and let our spirit singing. He is there, He is there with love beyond of our standing, watching over us with a Father tender care, with all His might and mercy never ending. He is there, He is there. He is there, all the comfort in His promised of salvation. How we praise His name in songs of adoration and grateful praise. He is there, there to share in all their joy and still their weeping. Ever constant, ever faithful, never ceasing. He is there, He is there with love beyond of our standing, watching over us with a Father tender care, with all His might and mercy never ending. He is there, He is there, He is there, He is Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh seorang anak muda, Onel Dusim, puji Tuhan, dan pada saat ini mari kita berdoa. Dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Dengan iman percaya kami, biarlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk terus percaya, terus beriman hanya kepada Yesus sebagai Juru Selamat kami semua. Tak kala kami menghadapi banyak masalah, tak kala kami melalui gelombang ombak permasalahan yang begitu mencengkam kehidupan kami, kami ada satu sumber kekuatan, satu sebab untuk bertahan, karena Yesus ada untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih ya Tuhan, segala sesuatu yang kami nikmati, yang kami dengar pada siaran ini, biarlah menjadi kekuatan nilai tambah di dalam iman percaya kami, bersandar selalu hanya padamu, Yesus, sebagai Juru Selamat kami. Amin. Pada saat ini, kita akan pastinya mendengar berita mission untuk sahabat yang ke-6. Berita mission kali ini adalah bertajuk secawan teh yang mahal. Dan apabila saya membaca berita misi ini, sangat sesuai sekali dengan apa yang kita perkatakan tentang iman. Bagaimana Terence merasakan dia ada peluang kedua untuk menyerahkan hidup dia kepada Yesus. Sebelum kejadian di mana dia mengalami satu kejadian kemalangan, dia masih belum mau menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Namun Yesus itu adalah seorang yang penuh kasih.
Ada peluang untuk Terence kembali kepada Tuhan, ada peluang dia untuk kembali menyerahkan hidup dia melalui baptisan selepas kejadian tersebut. Mari kita menikmati cerita pada Sabat ini, berita misi, Sabat yang ke-6 yang akan disampaikan oleh seorang anak gadis remaja yaitu Jane Jodin. Saya mempersilahkan. Shalom, berita misi yang Sabat ini bertajuk Secawan Teh yang Mahal. Kisah hidup Terence dari India. Terence berjaga sepanjang malam untuk menyiapkan satu tugasan besar untuk bidang kejururawatan di Lowry Adventist University di India. Dia berada di luar kampus, belajar di rumah kawan. Dia ketagih minum teh, dan dia menghirup minuman panas itu sepanjang malam untuk berjaga. Sekitar jam 4:30 pagi, Terence pergi ke dapur untuk minum secawan teh lagi. Tetapi tidak ada teh yang tinggal. Dia tertanya-tanya apa yang perlu dilakukan. Dia bergelut untuk berjaga dan dia perlu menyiapkan tugasan itu. Kemudian, dia teringat bahwa ada seorang penjual menjual teh panas dari gerai berhampiran jalan. Dia boleh bergegas ke penjual teh dengan motosikal rakannya. Dan kemudian kembali untuk menyelesaikan tugasannya. Sejurus kemudian, Terence memandu di jalan utama dengan kelajuan 55 batu sejam. Dia memandu pada hampir 2 kali ganda laju 30 batu sejam untuk motosikal di Bandar Bengaluru. Dia juga tidak memakai topi keledar. Tiba-tiba, sebuah kereta berhenti di sebelahnya. Ia bergerak pada kelajuan yang sama dan ia dipenuhi dengan orang muda yang sedang mabuk. Anak-anak muda itu coba membawa kereta mereka lebih dekat dengan Terence dan motosikalnya, dan Terence coba melarikan diri. Sekumpulan orang muda tersebut ketawa dan coba mengemudi lebih dekat. Terence bimbang dan dia menyembunyikan hornnya. Orang muda membaling tin bir. Terence mula marah dan dia menjerit kepada mereka. Orang muda itu membalasnya kembali dengan kata-kata cacian. Kini, Terence benar-benar lupa tentang jalan raya. Dia marah, kelajuannya meningkat sehingga 65 batu sejam. Dia tidak lagi melihat apa yang ada di hadapannya yang adalah bonggol jalan raya. Dia terlanggar dengan bonggol jalan dan tiba-tiba semuanya bertukar menjadi hitam. Satu ketika, Terence sedang bertengkar dan seterusnya seperti seseorang telah menutup lampu. Perkara seterusnya yang Terence tahu, dia bangun di atas katil. Dia melihat jam, ia berkata 8:45 pagi. Tiba masanya untuk pergi ke kelas untuk menyerahkan tugasan ke juru rawatannya. Terence coba bangun, tetapi badannya tidak ada respon. Dia coba memanggil rakan-rakan untuk mendapatkan bantuan. Dia kemudiannya menyadari bahwa dia tidak berada di bilik asramanya. Dia melihat sekeliling namun tidak mengenali tempat itu. Dia melihat kalender. Dia teringat bahwa dia sedang berusaha menyiapkan tugasan ke juru rawatan pada bulan Julai, tetapi kalender pada saat itu menunjukkan bulan Agustus. Di dinding itu terdapat gambar ibu bapak dan abangnya, tetapi dia hanya mengenali abangnya. Dia berada di rumahnya sendiri, namun tidak menyadarinya. Tiba-tiba ibunya masuk ke dalam bilik. Melihat Terence terjaga, dia menangis dan memeluknya. "Saya sangat gembira kerana Anda sudah sadar," katanya. Terence hanya mampu menjawab, "Siapa Anda?" Kata-katanya menyayat hati ibunya. Seminggu kemudian, Terence akhirnya mengenali ibu bapanya. Rakannya menceritakan apa yang telah berlaku kepadanya. Pada malam kemalangan itu, pendeta di University Adventist Lowry menerima panggilan daripada polis berkata, "Ambil mayat ini." Nombor telepon pendeta tersebut ada diselitkan di bawah alas duduk motosikal yang dipinjamnya untuk tujuan kecemasan.
Terence telah cedera teruk sehingga orang ramai mengambil masa untuk menyadari bahwa mayat itu adalah miliknya dan bukan milik asal empunya motosikal tersebut. Tiada siapa yang tahu apa yang berlaku kepada orang mabuk yang mengganggu Terence. Terence koma selama beberapa hari dan dia terpaksa dirujuk kepada 3 hospital yang berbeza. Ibu bapaknya terkejut ketika pertama kali melihatnya. Mereka juga tidak mempunyai uang untuk membayar kos perobatannya. Rakan-rakan dari University Adventist Lowry membantu dengan uang dan doa. Pendeta juga sering melawat Terence. 3 bulan berlalu dari masa kemalangan itu, Terence pulih dan kembali ke university. Hari ini, dia adalah seorang jururawat. Dia bersyukur kepada Tuhan, keluarga, dan ramai rakan di university atas peluang kedua dalam hidupnya. Dia telah menangguhkan, memberikan jiwanya kepada Yesus. Selepas insiden itu, dia sadar akan kesilapannya. Saya sepatutnya dibaptiskan lama dahulu, tetapi saya agak takut, katanya. Saya rasa saya perlu berhati-hati dengan apa saja yang saya lakukan. Jadi saya menangguhkannya. Selepas kemalangan itu, saya rasa saya tidak perlu menunggu lagi. Anda tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya dalam hidup, katanya. Akhirnya dia dibaptiskan di university. Terence berkata satu lagi pengajaran yang dia pelajari daripada kemalangan itu ialah berhenti minum teh berkafein. Sekiranya saya perlu memberi tajuk kepada cerita saya akan memanggilnya teh paling mahal dalam hidup saya, katanya. Ia mahal, ia membebankan saya dalam banyak perkara. Tetapi sekarang ketika saya melihat ke belakang, saya akan mengatakan bahwa ianya berbaloi. Saya perlu diberikan pengajaran daripada Tuhan. Saya perlu dibawa kembali ke jalan yang betul. Nasihat beliau kepada golongan muda, Tuhan mempunyai rancangan untuk setiap orang di bumi ini, katanya. Dia belum selesai dengan kamu sebelum dia berkata sedemikian. Walaupun Anda merasakan bahwa Anda tidak mempunyai masa depan, ingatlah bahwa dia berkata dalam Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Saya terus mengulang ayat itu kepada diri sendiri apabila saya semakin pulih. Tuhan mempunyai rancangan supaya kamu menerima rahmat dan belas kasihan dengan cara yang tidak pernah kamu sangka. Sebahagian daripada persembahan sabat ke-13 suku tahun ini akan membantu membina sebuah gereja Inggris di kampus Lowry, Bengaluru, India. University itu tidak mempunyai ruangan gereja yang cukup besar untuk memuatkan semua pelajarnya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda pada 30 Mac. Amin. Dengan berita misi yang kita sudah dengar, secawan teh yang mahal. Dan ya, teh yang mahal itu akhirnya berbaloi untuk Terence. Menurut cerita tadi, berbaloi untuk dia mengalami semua itu karena akhirnya dia menerima Yesus melalui baptisan di dalam kehidupan dia. Dan semoga kisah daripada si Terence ini menjadi satu inspirasi rohani buat kita, karena sesiapapun, siapa juga kita, di mana juga kita boleh saja mengalami apa yang dialami oleh Terence. Karena itu jangan kita sia-siakan waktu kita yang ada untuk bersama dengan Yesus, untuk menyerahkan sepenuh hati kita, kehidupan kita kepada Yesus. Perkataan yang saya ucapkan ini adalah untuk diri saya sendiri dan semoga untuk Anda semua. Biarlah kita sama-sama terus menyerahkan hidup kita di dalam kehidupan kerohanian kita. Luar biasa sekali cerita misi yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Sebentar lagi kita akan menikmati lagu yang kelima.
Lagu yang kelima ini bertajuk Tolonglah Aku Ya Tuhan. Ini satu frasa ayat yang meletakkan diri kita ini benar-benar memerlukan pertolongan Tuhan. Kita adalah manusia biasa, kita ini lemah, kita ini tiada apa-apa, tetapi karena itulah kita memerlukan tangan Tuhan yang gagah, yang kuat, tangan Tuhan yang boleh menolong kita. Tolonglah Aku Ya Tuhan, lagu yang kelima yang akan disampaikan oleh I Will Sing Choir daripada Kyulu untuk lagu yang kelima. Mari kita menikmati lagu ini terlebih dahulu. Dipersilakan.
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada I Will Sing choir daripada daerah Kilu, daerah Malangang. Puji Tuhan, dan di kesempatan ini kita akan meneruskan pertemuan kita secara maya untuk sabat yang ke-6 ini. Kita membicarakan tentang iman dan perbuatan kita. Seringkali kita melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu, marilah kita menghantar hati kita kepada Tuhan senantiasa, sebab kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini kepunyaan Tuhan. Kepunyaan Tuhan, dan kita harus mempunyai iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada sabat ini kita akan menikmati satu pelajaran yang pendek, kurang daripada 10 menit, yang akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang sudah saya jemput datang ke studio Pemasi Media untuk membuat rekaman. Dan terima kasih kepada saya panggil dia Master Guide Josie Moguring. Terima kasih kepada Master Guide Josie karena sudah melayani Pemasi Media pada sabat ini. Sudah pastinya firman yang disampaikan itu adalah tentang iman. Anda dan saya, mari kita bersiap sedia untuk mendengar, menghayati firman Tuhan. Satu cerita yang begitu menarik yang disampaikan oleh Master Guide Josie. Dan sebelum itu, satu ayat yang saya ingin kongsikan. Seperti yang saya katakan tadi, kita ini adalah anak-anak Allah. Di dalam Galatia 3 ayat 26 sehingga 27 ada menyatakan di sana, sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptiskan dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Apabila kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Yesus melalui baptisan, mari kita benar-benar mengenakan pakaian, peralatan, senjata kita dengan Yesus adalah kekuatan kita. Yesus adalah perisai kita. Yesus adalah pedang kita untuk melawan segala kuasa kejahatan di dunia ini. Terima kasih. Master Guide Josie ataupun Auntie Josie akan melayani kita di dalam perkongsian pelajaran pada sabat yang ke-6. Namun sebelum itu, saya ingin pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa di mana juga Anda berada. Tuhan di sorga, saat ini, waktu yang kami gunakan di ruangan kami, di rumah kami, di bilik kami, di mana juga kami berada. Kami mau mendengarkan satu firman Tuhan yang disediakan oleh hamba-Mu, Master Guide Josie. Kiranya firman ini akan terus memberikan kami kekuatan demi kekuatan pada waktu kami berjalan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Master Guide Josie dengan firman Tuhan sudah pastinya tentang iman. Dipersilakan. Saya mengucapkan selamat hari Sabat kepada kita semua. Dan saya bersyukur, terima kasih karena Sigu Deni sekali lagi membawa saya ke ruangan ini untuk menyampaikan satu perkongsian khotbah pendeklah untuk hari ini. Jadi tajuk perkongsian khotbah saya hari ini ialah mengenai iman. Kita sudah tahu bahwa tanpa iman, tanpa perbuatan adalah sia-sia. Menurut Yakobus 2 ayat 14-17 mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Oleh itu, sebelum saya melanjutkan, ada satu cerita. Jadi ini mengenai iman tanpa perbuatan adalah sia-sia katanya. Jadi ada satu cerita mengenai seorang pasukan askar. Askar ini setia kepada Tuhan, ia memegang kasih Tuhan, dan ia adalah beragama Adventis. Ia satu orang sahaja Adventis dalam pasukan askar itu. Ketua askar itu ataupun kapten askar itu memaksa dia supaya dia tidak
berpegang pada hari Sabat. Oleh sebab itu, kawan-kawan si askar yang lain menghina, mengunsasangi kadi dusun. It askar dit asatiah de. Jadi satu kali, ina pohodit ketua askar di tengah minon cuba di ait sangulunit setiap kumai kinerengan. Dia bagi kunci kereta. Sebenarnya si askar yang mereka selalu hina itu tidak pandai memandu kereta. Seperti saya tidak pandai memandu kereta. Jadi si kapten askar itu dia bagi kunci kepada si askar yang mereka selalu hina itu, dan si askar ambil kunci. Sudah itu si kapten cakap begini, apabila kau sudah bawa pegang ini kunci, kau pergi jalan ini kereta dan parking di tempat mana saya suruh, dia kata. Jadi apabila si askar yang mereka selalu hina itu masuk dalam kereta, terus dia start kereta. Dan kapten askar itu dia pergi ke belakang dan dia tunjukkan di mana dia suruh parking. Itu askar yang dia suruh jalan. Sudah itu askar yang selalu mereka hina itu, yang setia kepada Tuhan, dia lurus saja sampai pada tempat yang parking si kapten askar itu suruh parking, dia berhenti di sana. Walaupun si askar itu si askar yang mereka selalu hina itu tidak pandai memandu, tetapi menurut cerita dia, apabila dia pegang itu kunci, dia terus berdoa. Minta Tuhan membantu dia. Dengan iman si askar yang mereka selalu hina itu, dia percaya bahwa Tuhan menolong dia. Itulah sebab si askar yang mereka hina itu dapat pergi ke parking di mana kapten suruh parking itu. Kamu tahu apa terjadi dengan kapten askar itu? Apabila si kapten yang dia suruh parking yang dia tunjukkan itu, walaupun si askar yang hina itu tidak pandai memandu, dia dapat memakingkan ataupun berhenti dalam parking yang si kapten suruh itu. Si kapten suruh parking di sana, apabila dia sudah parking di sana, terus si kapten menangis. Dan semua askar yang lain menangis. Terharu. Kenapa? Sebab mereka tahu dia orang menguji dia itu. Askar yang dia orang selalu hina. Jadi kata si kapten askar itu, betul-betul Tuhan yang menolong kamu. Saya percaya Tuhan adalah penolong kamu sehingga kamu dapat parking yang tepat di mana saya suruh. Walaupun kamu tidak pandai memandu kereta, dia kata. Jadi sejak itu, kapten askar itu dan semua rekan-rekan dia mengenal si askar yang mereka selalu hina, dan pada masa itu mereka mengikuti apa si askar yang mereka hina ikut, yaitu Adventist. Jadi inilah satu iman yang paling berkuasa. Iman yang melalui bersama dengan perbuatan. Itulah kata dalam Ibrani 11 ayat 1 hingga 2 juga mengatakan bahwa tanpa iman kita tidak dapat melakukan apa-apa. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi inilah serba sedikit satu kesaksian si askar yang tidak pandai memandu, tetapi dia dapat melakukan apa yang si kapten suruh dan ia dapat melakukan yang terbaik. Jadi inilah satu kesaksian dia, dan kita harus kurang-kurangnya kita pun beriman sebagaimana iman kepada si askar yang mereka hina itu. Tuhan senantiasa menolong kita. Tanpa iman, tanpa perbuatan adalah sia-sia, kata Yesus.
Jadi sampai sini saja perkongsian saya mengenai iman pada hari Sabat ini. Terima kasih. Amin dan puji Tuhan dengan perkongsian firman yang disampaikan oleh Master Guide Josie Maguring dalam siaran Pemasi Media pada Sabat yang ke-6. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jikalau kita sedang mengusahakan sesuatu, ya, kita ingin mahu mengusahakan kebun kita, ya. Kita mengatakan bahwa kita mau usahakan itu ini, tanam itu ini. Tetapi kalau kita tidak melakukannya itu dengan perbuatan, maka sia-sia saja impian kita untuk melihat apa yang kita inginkan. Sama sepertinya di dalam banyak perkara aspek kehidupan kita. Orang-orang muda, anak-anak kita yang sedang belajar. Jika Anda mempunyai impian yang besar, harus disusuli dengan perbuatan, dengan tindakan. Sama sepertinya dengan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Mari kita mengasihi semua orang, meskipun itu adalah orang yang memusuhi kita. Jangan kita memusuhi orang tersebut. Mari senantiasa memberikan kasih kepada orang yang memusuhi kita. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah kasih Yesus itu adalah teladan kita. Mari kita berusaha senantiasa untuk menjadi yang terbaik di dalam kehidupan kerohanian kita sesuai dengan iman percaya yang kita miliki. Mari kita melakukannya itu dengan perbuatan kita. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, ya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati, adalah sia-sia. Oke, jadi mari kita senantiasa beriman kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Biarlah kita terus hidup di dalam kehidupan kita sebagai surat cinta Yesus yang apabila dilihat, mereka akan melihat gambaran Yesus dari setiap sisi kehidupan kita. Terima kasih kepada Master Guide Josie, Auntie Josie. Puji Tuhan. Sebenarnya Master Guide Josie, siapa yang mengenali beliau, beliau juga mempunyai talenta, yaitu beliau boleh mengurut dengan menggunakan ubat-ubatan yang dia buat sendiri, dan saya percaya ini adalah talenta yang Tuhan sudah berikan kepada Auntie Josie, dan juga ubat-ubatan ini digunakan di dalam pelayanan. Mungkin Anda tidak mengenali, yang tidak mengenali Auntie Josie, cobalah untuk mencari beliau, berkenalan dengan beliau, dan ya, saya baru mengetahui beliau mempunyai talenta di dalam membuat urutan. Banyak juga pendeta kita yang meminta rawatan berurut dengan Master Guide Josie, Auntie Josie. Dan saya sendiri pun apabila mendengar cerita dia, rupa-rupanya dia menyerahkan segala sesuatu talenta dia itu kepada Tuhan. Dan saya membuat satu tafsiran yang dia melakukan pelayanan itu tanpa, bukan niat untuk mencari sumber, mencari pendapatan, mencari keuangan, tetapi semata-mata saya melihat Auntie Josie melakukan pelayanannya itu adalah karena dia terpanggil untuk melayani dengan apa talenta yang dia ada. Jadi tak kenal maka tak cinta. Siapa yang mau berkenalan dengan Auntie Josie, silakan datang ke gereja SD Koperingan, daerah Kapa, Tamparuli. Terima kasih kepada Auntie Josie pada saat ini. Kita akan tamatkan pertemuan kita di Maya ini dengan kali ini mempersilakan Auntie Josie dengan lagu penutup, yang mana lagu ini juga direkam di studio Pemasi Media, dan saya sudah mengedit videonya untuk menjadi tetapan kepada kita semua. Sebelum kita berdoa, mari kita menikmati lagu ini terlebih dahulu. Dipersilakan Auntie Josie. Bila ku jalan di lembaga
jalan sendiri. Tiada orang dapat menolongku, beban menindih hidupku. Biarlah Tuhan dekat kepadaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bila badai datang menyerangku, Tuhanlah tempatku berteduh. Ulurkanlah tangan-Mu padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita berdoa dulu. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkaulah sumber kuasa kemurahan pencipta ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhanlah senantiasa bersama kami. Kami bersyukur karena mendengar satu pengalaman si Askar yang si Kapten dan rekan-rekan dia menghina tadi. Iman si Askar itu, walaupun dia tidak dapat pandai memandu, apabila Tuhan menolong dia, ia dapat parking dengan tepat di mana Askar, si Kapten Askar suruh itu. Oleh Bapa, biarlah kita harus mempunyai iman yang kuat. Kata Rasul Paulus ataupun Yesus kepada kita, tanpa iman, tanpa perbuatan adalah sia-sia saja. Oleh itu kami mohon ya Bapa, supaya Engkau memimpin setiap hati kami, supaya kami tetap setia kepadamu, beriman kepadamu, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih malaikat Bapa, melindungi kami, menjauhi kami dari segala kuasa setan, supaya itu tidak mengganggu iman percaya kami, juga persediaan kami untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Ampuni segala kelemahan dosa kami ya Bapa, karena kami mohon dan serahkan semua ini dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Kita sudah berada di penghujung siaran Pemasih Media pada Sabat yang ke-6 ini. Bagi Anda yang ingin mendengar ataupun menonton kesaksian Master Guide Josie ataupun Auntie Josie, bolehlah kamu menontonnya itu di siaran In God Production. Satu lagi siaran rohani yang baru saya wujudkan. Di sana ada kesaksian daripada Auntie Josie, bagaimana kisah hidup dia dari masa muda sehingga dia dewasa dan sehinggalah dia berumur 75 tahun. Dan semoga perkongsian yang Anda sudah tonton di channel In God Production itu sudah menjadi satu tauladan inspirasi buat kita semua. Apa juga yang kita lalui, jangan kita pernah merasa kecewa dengan apa rencana Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Kita akan jumpa lagi untuk siaran Sabat depan, Sabat yang ke-7. Saya tidak tahu siapa yang bakal melayani untuk Sabat yang ke-7, karena saya belum memperoleh apa-apa bahan siaran firman Tuhan untuk Sabat yang ke-7. Apapun semoga dipermudahkan buat tim produksi Pemasih Media untuk menyediakan siaran di Sabat depan. Kita jumpa lagi di Sabat depan, Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.